94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Siang. Pro 1 Kanal Inspirasi RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita hari ini ya. Di Pengaruh Utamaan Gender hari Jumat 21 Oktober 2022. Dan seperti biasanya pendengar ada satu topik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan saat ini yang juga menghadirkan narasumber kita ya di kesempatan siang hari ini. Dan kami sudah bersama, langsung kita menyapa dua narasumber kita, perempuan-perempuan hebat dari Sulawesi Selatan pastinya ya. Yang pertama ada Profesor Dr. Insinyur Ici Diana Daud MS. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar radio TV RRI. RRI ya, sehat-sehat Prof ya. 1. Sehat-sehat Prof ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini pendengar adalah Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan dari PIM Sulsel. Kemudian berikutnya pendengar kami juga sudah bersama dengan Dr. Kandidat dokter Andi Erni SPMSI ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandidat dokter. Oke, kandidat dokter. Sebentar lagi nih. Ya, Beliau adalah Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan dari PIM Sulsel. Siap. Sehat-sehat juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, saat ini kita akan coba membahas topik kita di Pengarus Utamaan Gender terkait perempuan dan pendidikan. Namun sebelum itu kita coba membahas dulu terkait PIM Sulsel. Apa sebenarnya ini PIM Sulsel ini yang kembali kita informasikan kepada pendengar kita. Prof dulu deh. Ya, baik. Organisasi ini bernama Perempuan Indonesia Maju. Berdirinya pada tanggal 25 Oktober 2019. Maaf. Terus misi Perempuan Indonesia Maju adalah mendukung berbagai upaya penguatan kapasitas dan kompetensi perempuan Indonesia. Dalam hal ini kita ingin memberikan pendidikan secara formal dan informal. Ya, kedua adalah mendorong kesetaraan gender dengan memberikan memperluas keberpihakan terhadap kesempatan bagi perempuan. Dan yang ketiga adalah mendorong terwujudnya keluarga Indonesia yang sehat, makmur dan sejahtera. Yang keempat adalah mendukung program pemerintah. Ya. Dan visinya adalah mewujudkan perempuan Indonesia agar lebih tangguh dan mandiri. Ya, itu. Perempuan agar lebih tangguh dan mandiri jadi ya. Perempuan sekarang kan sudah tangguh. Jadi kita ingin membuat supaya semua pengurus-pengurus Perempuan Indonesia Maju dan juga anggotanya itu agar lebih tangguh menghadapi keadaan saat sekarang ini. Luar kondisi. Biasa. Itu visi dan misi dari PIM Sulsel atau Perempuan Indonesia Maju. Anggotanya siapa saja ini? Jadi anggotanya ya ada juga dari dosen, ada juga dari UKM, berbagai disiplin ilmu ya. Berbagai disiplin ilmu dan berbagai bidang. Ada juga ibu rumah tangga, ada juga legislatif ya, anggota legislatif, ada juga anggota eksekutif, ada juga pemerhati perempuan, pemberdayaan perempuan, ada aktivis perempuan maksud saya, ada juga yang bergerak sebagai pengacara, notaris. Jadi dan semua yang intinya perempuan-perempuan yang ingin melihat perempuan masa sekarang ini lebih maju dan lebih tangguh lagi ya, itu semua. Nah, agenda-agenda dari PIM yang baru saja dilaksanakan ini adakah Ibu Andi Erni mungkin bisa diinformasikan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi atau selamat siang. Pro 1 RRI ya. Dimanapun Anda berada, pemirsa. Baik, kami dari PIM, saya Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan untuk Perempuan Indonesia Maju,
agenda yang telah dilaksanakan selama ini. Dari bidang kami itu ada beberapa, yaitu karena kami ada binaan UMKM ya untuk PIM. Karena di PIM itu tadi saya tambahkan tuh Prof bahwa kami itu adalah organisasi yang non partisan, sehingga hampir semua profesi boleh masuk. Jadi boleh warna berbeda, tetapi kita tidak mendukung satu warna. Baik. Seperti itu ya. Jadi untuk bidang kami, untuk meningkatkan daya saing daripada UMKM yang kami bina, itu kami berkolaborasi atau bersinergi dengan stakeholder yang lain, dalam hal ini pemerintah. Yang sudah kami laksanakan itu ada beberapa, yaitu peningkatan pengetahuan untuk UMKM, khususnya di binaan kami, bagaimana mengedukasi mereka mengetahui bahwa pentingnya legalitas daripada suatu produk untuk meningkatkan daya saingnya. Misalnya pembekalan tentang haki atau merek, tentang sertifikasi halal ataupun sertifikasi pangan industri rumah tangga, itu sudah kami lakukan semua. Itu juga ada beberapa yang membuka wawasan para wanita UMKM kami itu dalam hal bagaimana memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi bagi keluarga. Itu sudah kami lakukan semuanya di beberapa waktu yang lalu, dan beberapa agenda yang mendatang juga akan beberapa lagi yang belum kami lakukan. Dan untuk kegiatan PIM yang lain yang dilaksanakan oleh bidang lain, kami sering berpartisipasi di dalam kegiatan Hari Besar Nasional misalnya, itu pasti PIM selalu berpartisipasi sesuai dengan bidang yang ada, karena kami ada 17 bidang. Ada 17 bidang ya. Baik. Dan itu tadi pendengar sekilas kami kembali informasikan terkait PIM atau Perempuan Indonesia Maju Sulawesi Selatan ya, di mana saat ini kita bersama dengan Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan PIM Sulsel dan juga Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan PIM Sulsel. Kita ke topik kita ini, Prof. Ici dan juga Ibu Andi Erni ya, terkait perempuan dan pendidikan. Mungkin bisa diinformasikan dulu kepada pendengar kita keterkaitan antara perempuan dan juga pendidikan ini seperti apa? Silakan Prof. Ya, baik. Perempuan dan pendidikan itu sangat terkait ya. Sebenarnya setiap individu, baik perempuan dan laki-laki, itu mempunyai cita-cita. Dan cita-cita itu hanya bisa dicapai kalau dia belajar. Ya, belajar atau menerima pendidikan. Untuk perempuan memang sangat penting pendidikan ini. Kenapa? Karena latar belakangnya kita adalah ada ideologi patriarki. Perempuan selama ini selalu didiskriminasi, selalu dimarginalisasi, selalu ada stereotip negatif bagi perempuan. Oleh sebab itu, kalau perempuan mendapatkan pendidikan sampai pendidikan jenjang yang tertinggi, maka tentu dia punya nilai untuk bargain. Bisa untuk mengeluarkan pendapat karena dia mempunyai wawasan yang luas, punya hard skill dan soft skill. Dia juga bisa mendapat kedudukan yang penting di dalam era publik. Jadi selama ini kan selalu perempuan dikonotasikan dengan era domestik. Saya tidak menafikan seorang ibu ya yang mempunyai status sebagai ibu rumah tangga. Itu sangat terhormat sebenarnya, karena dia merupakan, kalau dipikir-pikir, sebagai kampus yang pertama akan mendidik generasi kita, madrasah pertama. Dia mengajarkan akhlak, dia mengajarkan bagaimana membangun karakter. Oleh sebab itu barangkali sudah saatnya PIM ini akan melahirkan generasi yang tangguh. Jadi kalau memang pengurus PIM yang ada kurang lebih 150 orang ya. Banyak kalau juga ya. Pengurus Sulsel karena ada kurang lebih bidangnya banyak ya. Bidang kerjanya kami. Jadi kalau kami tentu akan mendorong agar semua perempuan pengurus ini sadar bahwa pendidikan itu sangat penting untuk mempersiapkan generasi pelanjut. Ya, kalaupun anggota-anggotanya, pengurus-pengurusnya tidak bisa lagi mendapat kesempatan sekolah, ya tidak ada masalah. Tapi di dalam wadah sebagai berinteraksi di dalam organisasi PIM itu akan mendapatkan banyak pengetahuan-pengetahuan. Ya. Ada tambahan Ibu Erni? Oh ya, terima kasih.
Seperti yang disampaikan Ibu Prof tadi, Iya. saya hanya melengkapi bahwa benar bahwa perempuan adalah madrasah pertama seorang anak. Kenapa perempuan harus cerdas? Karena itu. Kalau misalnya memang di usia yang sekarang kami bergabung dengan PIM, kemudian ibu-ibu PIM yang lain tidak lagi dalam sektor formal, tapi kan dalam sektor informal bisa kita mendapatkan berbagai macam pendidikan dari training misalnya atau edukasi yang lain, karena ketua DPD PIM kami Ibu Ida Nur Haris itu selalu memberi support membangun link, bersinergi, berkolaborasi dengan hampir semua stakeholder, bagaimana membangun anggota PIM ini supaya mempunyai wawasan yang luas, berdedikasi untuk membangun perempuan tangguh sesuai dengan visi dari PIM itu sendiri, bagaimana mewujudkan perempuan yang mandiri, yang tangguh untuk Indonesia maju. Saya kira itu. Baik, kalau kita berbicara tadi Prof dan Ibu Erni kan soal pendidikan dengan perempuan, ada pendidikan formal dan ada juga pendidikan informal. Ini mungkin bisa dijelaskan juga kepada pendengar kita, kalaupun para perempuan, para ibu rumah tangga yang mungkin sudah tidak punya waktu atau mungkin usia juga seperti apa ya, yang tidak akan melanjutkan lagi ke jenjang yang paling tinggi di dunia pendidikan yang formal ini, untuk pendidikan informalnya ini seperti apa begitu yang mereka harus lakukan begitu. Ya. Silakan Prof. Ya, tadi kan sudah diceritakan ya apa saja sudah dilakukan kegiatan-kegiatan yang menambah hard skill atau soft skill daripada semua pengurus dan anggota ya. Dan saat sekarang ini sesuai isu bahwa kita akan menghadapi era pemilu tahun 2024. Di sini mungkin kita akan banyak, sebaiknya kita semua perempuan-perempuan akan menggunakan suaranya di kotak suara untuk memilih, menjadi pemilih yang cerdas. Hak pilih ya. Hak pilih. Dan juga ada namanya hak buat perempuan dalam hal undang-undang pemilu ya, yaitu ada pemenuhan kuota 30%. Jadi perlu kita himbau atau menghimbau kepada semua perempuan-perempuan yang ingin mendaftar menjadi peserta di dalam calon legislatif atau calon eksekutif pun, kita harus untuk cepat meningkatkan kapasitas dirinya, kembangkan potensi yang ada pada dirinya supaya berhasil lulus artinya terpilih masuk. Karena kalau misalnya banyak 30% sudah terpenuhi tetapi ternyata gagal, itu akan membuat isu yang negatif bagi perempuan, akan menurunkan semangat bagi perempuan yang lain bahwa tidak usah kita ikut, tidak ada gunanya, kita pasti kalah. Jadi hal negatif sudah pesimis duluan ya. Ya, sudah pesimis duluan. Oleh sebab itu barangkali pendidikan politik harus cepat, kami PIN akan cepat mengajarkan hal-hal yang perlu. Ya. Dan jadi salah satu kegiatan dari PIM juga ini termasuk dalam pendidikan politik ya. Dan ada bidangnya juga. Ada bidangnya juga. Ya. Nah tadi Prof juga sudah menyebutkan terkait potensi perempuan saat ini untuk mencukupi kuota 30% itu. Nah lantas bagaimana ini Prof dan juga Ibu Erni melihat potensi perempuan yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan saat ini? Potensi perempuan yang ada di Sulawesi Selatan sangat luar biasa. Sudah luar biasa sudah ya. Hebat ya. Banyak sekali perempuan hebat ada, cuma kesempatan yang belum terbuka. Kesempatan yang belum terbuka. Intinya perempuan Sulsel ini memiliki potensi yang luar biasa. Ada tambahan Ibu Erni? Ya, jadi khususnya terkhusus untuk anggota PIM kami ada beberapa yang memang berniat untuk nyalek ya, mencalonkan diri menjadi anggota DPRD baik provinsi maupun tingkat kota. Kami di PIM itu ada 17 bidang dan ada bidang politik juga ya Bu ya, yang dimana di situ akan diberikan edukasi. Atau parenting ya, tentang bagaimana mempersiapkan diri seperti yang Prof sampaikan tadi untuk maju dalam kompetisi politik nanti. Nah, beberapa dari teman-teman kami sudah mulai mengadakan gerakan-gerakan itu, karena harapan kami tentu bahwa dari anggota PIM nanti akan ada yang berhasil untuk memenuhi kuota 30% itu. Okay. Karena menurut kami bahwa jika kuota 30% itu terpenuhi, artinya bahwa pengarusutamaan gender ini akan terpenuhi dan suara perempuan akan lebih didengar. Suara perempuan akan lebih didengar. Wow. Ini menarik ya, karena tadi Prof mengatakan kalau
potensi perempuan khususnya di Sulawesi Selatan ini sudah sangat luar biasa. Itu berarti antara perempuan Sulsel dan laki-laki pria yang ada di Sulsel ini boleh dikatakan sudah setara. Kalau kita kaitkan dengan pengaruh setara gender itu sudah aman ya. Maaf mengingatkan, jangan salah. Ketua DPRD tingkat 1 sekarang kan perempuan Ya. Ini yang patut diacungi jempol. Nah, kita berbicara kembali ini terkait topik kita ini, Prof dan juga Ibu Erni, terkait perempuan dan juga pendidikan. Mungkin ada pelatihan-pelatihan juga yang dilaksanakan oleh PIM Sulsel ini yang menyasar kepada masyarakat, kepada ibu rumah tangga, kepada perempuan-perempuan selain dari anggota PIM itu sendiri. Silakan Prof. Atau Ibu Erni dulu silakan teknisnya. Oke. Ya, teknisnya jadi gini. Di PIM memang kami tidak hanya anggota PIM yang kita adakan BIMTEK ataupun training, tetapi kita juga masuk ke masyarakat di sekitar. Misalnya anggota PIM itu berada di satu komunitas juga. Itu sering sekali kita mengadakan baik itu anjang sana ya Prof maupun kerja bakti bersama. Itu sering sekali, apalagi di hari-hari besar nasional. Itu sering sekali kami lakukan, dan ke depan dari bidang pendidikan dan pelatihan sendiri ini kami akan fokus ke bagaimana memberdayakan masyarakat untuk menciptakan ketahanan pangan. Ya, seperti apa itu misalnya nanti? Ya, contohnya begini, kita memanfaatkan lahan pekarangan sempit yang ada di kota, karena kita tahu bersama bahwa lahan kota itu sempit. Kita bisa menggunakan misalnya hidroponik untuk menanam sayur-sayuran organik, misalnya itu lebih bagus. Bagaimana kami memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa untuk pencegahan stunting anak-anak ke depan, itu pemenuhan penganekaragaman pangannya perlu untuk diberikan kepada anak, dan itu edukasi untuk ibu-ibu rumah tangga yang ada di Kota Makassar dulu misalnya, untuk kemudian kita menjalar ke kabupaten 24 kabupaten kota. Iya. Bagaimana kami memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu rumah tangga bahwa dengan lahan yang sempit ini kita bisa menciptakan ketahanan pangan, mendekatkan pangan ke rumah tangga, dan dengan mengedukasi itu berarti ibu-ibu juga bisa mengurangi pengeluaran untuk membeli sayur misalnya. Karena kita tahu bahwa ibu-ibu di kota besar kan pasti tidak punya lahan, tetapi dengan edukasi yang nantinya kami berikan itu bisa menciptakan pangan di sekitar rumah mereka, dan pangannya terjamin dari keamanan pangan tentunya, karena kita tentunya tidak memberikan pestisida semacam yang dijual di pasar misalnya, karena memang orientasinya yang untuk menjual bisnis seperti itu. Jadi boleh dikatakan ini agenda juga yang langsung menyasar ke ibu rumah tangga perempuan kembali ya. Karena semuanya itu berasal dari perempuan. Ada tambahan mungkin Prof ini terkait cara memberdayakan masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga, para perempuan, seperti yang dikatakan Ibu Erni tadi, membuka lahan yang sempit ini, karena memang kalau kita lihat di Kota Makassar ya, perumahan-perumahan gitu pekarangan itu sempit begitu. Salah satunya dengan menggunakan hidroponik ini, begitu tadi. Semacam program lorong Kota Makassar. Program lorong Kota Makassar. Saya tambahkan ya, silakan Prof. Kalau kita memanfaatkan sendiri pekarangan kita, itu berarti kita menjaga keamanan pangan. Karena belum tentu yang dijual di pasar itu sehat dari residu-residu pestisida. Jadi kalau kita sendiri yang menanam, kita tahu bahwa ini sehat. Jadi dalam hal-hal menyediakan pangan pun di rumah tangga sebuah keluarga itu harus juga dijaga, aman daripada pencemaran dari pencemar zat-zat kimia. Terus kembali lagi ya pada pentingnya pendidikan bagi perempuan. Kalau perempuan terdidik ya atau mempunyai wawasan luas, maka dia bisa mengambil keputusan yang tepat, jauh daripada hal-hal yang negatif. Dan kita perlu tahu bahwa kalau perempuan yang cerdas itu bisa mendapat posisi yang baik di publik. Dan itu berarti dia bisa membuat keputusan. Dan keputusan perempuan adalah keputusan yang sangat tepat. Keputusan seorang pimpinan yang perempuan kan selalu memerlukan apa? Memerlukan pangan, memerlukan makanan, selalu memperhatikan kebutuhan pangan yang cukup, memerlukan pendidikan, dan pendidikan itu adalah yang dibutuhkan adalah pendidikan yang murah, dan juga kesehatan yang dibutuhkan adalah biaya kesehatan yang murah.
Oleh sebab itu pada saat perempuan bisa menduduki posisi-posisi strategis di era publik, tentu dia akan memperhatikan itu. Kebutuhan pangan, makanan, dan kebutuhan pendidikan serta kesehatan dalam hal tanda kutip yang saya katakan tadi, itu adalah kebutuhan semua masyarakat. Oleh sebab itu kalau PIM masuk di era ini, di bagian ini, maka tentu misi PIM itu akan tercapai, yaitu masyarakat sejahtera itu akan tercapai. Ya. Ini boleh dikatakan menjadi support dan juga motivasi bagi perempuan-perempuan di luar sana ya. Jadi kita ingin supaya semua perempuan-perempuan tangguh mengambil posisi-posisi yang strategis dalam semua sektor, dalam semua lini, dalam semua sektor. Tapi kalau kita berpikir banyak perempuan yang justru memiliki potensi tapi kurang percaya dirinya begitu. Apakah salah satu organisasi misalnya dalam PIM ini juga memang diberikan edukasi, pemahaman, pelatihan ya boleh dikatakan lebih ke pelatihan gitu untuk training untuk memberikan mereka rasa percaya diri, melihat potensi yang ada dalam diri mereka. Gitu. Jadi begini, karakter itu bagi seorang perempuan, karakter bagi semua manusia itu kan susah. Tidak bisa diubah, itu karakter lama pembentukannya. Tetapi bagaimana dia berkomunikasi yang baik, itu bisa kita ubah dari seorang. Oleh sebab itu maka pelatihan itu sudah dijalankan oleh PIM. Ya, bagaimana juga literasi itu juga sudah diberikan kepada semua pengurus PIM sejak mulai kita dilantik. Ya. Satu kata kunci komunikasi. Ada tambahan Ibu Erni? Benar apa yang dikatakan Prof tadi bahwa di PIM itu semua bidang sudah melakukan tupoksi sesuai dengan bidang masing-masing dan yang disampaikan oleh Mbaknya tadi bahwa kurang percaya diri itu kami sudah melakukan parenting juga untuk bagaimana anggota PIM itu sendiri mempunyai kepercayaan diri yang lebih, misalnya di public speaking. Ada trainer tersendiri dari kami melakukan training kepada seluruh anggota PIM bagaimana supaya public speakingnya bagus seperti yang Prof inginkan tadi, bahwa berkomunikasi yang baik, karena kan biasanya perempuan kurang percaya diri itu karena tidak bisa berbicara atau berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Jadi itu yang sering dilakukan di PIM pada ibu-ibu PIM dari bidang yang lain sesuai dengan tupoksinya. Bagaimana kita mengedukasi perempuan supaya memiliki wawasan yang luas, tidak hanya di dalam lingkup dirinya sendiri, tetapi bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat. Itu menangnya di PIM. Itu menangnya di PIM ya. Wow. Baiklah Prof dan juga Ibu Erni, ini ada yang menarik juga ini kalau kita berbicara dan kita mengaitkan antara perempuan dan pendidikan. Biasanya kalau sektor formal pendidikan perempuan sudah mulai tinggi, otomatis dia pasti akan berkarir ya Prof ya. Bu Erni ya, setuju ya dengan begitu pendapat itu. Nah, lantas tidak bisa dipungkiri juga perempuan pasti akan membangun rumah tangga bersama dengan keluarga, mengurus suami, anak, seperti itu, dan juga pendekatan karir. Nah, time management ini yang paling penting. Betul. Mungkin ada resep-resep tersendiri yang sudah dijalankan oleh kedua narasumber kita ini, ada Prof, ada Ibu Erni, ini bagaimana menciptakan suasana yang nyaman juga di rumah tangga, karir juga tetap jalan, pendidikan oke begitu, karena kalau kita kaitkan pendidikan dengan perempuan yang berpendidikan pasti punya karir yang luar biasa juga. Prof dulu deh, silakan. Ya, kalau saya kembalikan bahwa dalam diri saya ini tidak ada masalah dengan pembagian waktu. Aman. Jadi 24 jam aman ya Prof ya. Dan juga ibu kita ketua PIM ini yaitu Ibu Ida Aris selalu memperingatkan, menyarankan kepada kita semua untuk memperbanyak pertemuan-pertemuan dengan semua anggota keluarga. Jangan meninggalkan sesuatu yang terbengkalai di rumah sebelum pergi ke kantor sekretariat PIM. Itu. Itu. Jadi selalu beliau sarankan, dahulukan. Dan bagaimana membagi waktu itu berarti harus ada time ya, jadwal. Harus kita memang membuat jadwal prioritas. Prioritas. Untuk setiap hari beraktivitas. Dan komunikasi itu menjadi sangat penting. Oleh sebab itu menggunakan juga smartphone itu menjadi sangat penting. Ada kaitannya juga ya Prof ya. Semua. Jadi di era sekarang kan sudah banyak ya
bisa melalui daring ya, dalam jaringan kita sudah bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Melihat rumah juga dari sebuah form ini bisa juga langsung bisa lihat suasana rumah amankah atau tidak. Dan sekarang kan sudah banyak alat-alat elektronik membantu kita. Ya, dan oleh sebab itu maka asisten rumah tangga itu sangat penting juga kita jaga dia sebagai sebuah aset yang membantu kita. Ya, kita harus memanusiakan dia juga. Oleh sebab itu semua itu didapat daripada sebuah pendidikan yang baik bagi seorang perempuan, seorang istri dan seorang ibu, juga bagi pendidikan yang formal dan informal. Kembali lagi kayaknya ke kata kunci komunikasi ini tadi ya. Ada tambahan Ibu Erni. Terkait dengan manajemen waktu ya. Untuk perempuan yang berkarir sekaligus ibu rumah tangga. Menjadi ibu rumah tangga itu kadarullah, ya, itu kodrat, itu kodrat yang tidak bisa kita tinggalkan setinggi apapun, ya, tetap kita menomorsatukan keluarga. Benar apa yang disampaikan Prof tadi bahwa kami di PIM selalu diingatkan oleh Ketua PIM bahwa kita harus mempunyai prioritas di dalam bekerja maupun berorganisasi. Jadi jika memang ada kegiatan organisasi tetapi di kegiatan keluarga masih lebih penting, kita diizinkan untuk tidak ikut di dalam organisasi. Nah, terkait dengan pendidikan dan perempuan yang bekerja ya. Saya kira memang kompleksitasnya tinggi ya. Komunikasi yang paling penting untuk terutama untuk pasangan tentunya sebelum ke anak-anak, dan di masa kekinian dimudahkan kita dengan handphone ya, kecanggihan teknologi kita dengan ya, semua elektronik yang ada, dan hikmah Prof saja sebagai dosen, hikmah dari pandemi itu sendiri kan Prof bisa biar berorganisasi bisa mengajar loh, ya dengan daring misalnya, saya kira untuk zaman sekarang sudah tidak ada kendala lagi untuk wanita bekerja. Bagaimana membagi waktu wanita bekerja dengan tugas sebagai ibu rumah tangga. Baik, jadi dari pendapat Ibu Erni dan juga Prof Ici tadi, yang saya garis bawahi adalah komunikasi dan melihat yang mana skala prioritas dari setiap kegiatan ya. Baiklah Ibu Erni dan juga Prof Ici, sebentar kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Pengarus Utamaan Gender Pendengar dengan mengangkat topik ini terkait perempuan dan pendidikan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi 94,4 FM. Pro 1 RRI Makassar. Semua yang engkau inginkan dan yang kau harapkan di hidupmu, terkadang ragu, merasa takut dan harus melepas semua. Kini inikah yang kau lihat dan yang kau bayangkan di hidupmu saat sepi di kesunyian, ku kan ada di sampingmu. Saat jatuh dan hatimu hancur, kau butuhkan seseorang. Kau tersesat, semua tak peduli, ku kan ada di sampingmu, selalu ada hingga saat menutup mata. Jangan berhenti untuk percaya, mengejar mimpi di hidupmu. Jangan takut, ku di sampingmu, kemanapun kau melangkah. Saat jatuh
semua tak peduli, ku kan ada di sampingmu, selalu ada hingga saat menutup mata. Ingatlah kau di saat merasakan cinta yang teramat dalam menusuk di jiwamu. Apapun yang kau rasa, jangan lepaskan mimpimu, ku di sampingmu. Berhenti untuk percaya, mengejar mimpi di hidupmu. Saat jatuh dan hatimu hancur, kau butuhkan seseorang. Kau sesat, semua tak peduli, ku kan ada di sampingmu, selalu ada hingga saat menutup mata. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Siang. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di pengarus utamaan gender hari ini Jumat 21 Oktober 2022 ya. Dan kita masih membahas topik kita terkait perempuan dan pendidikan dan masih bersama dengan kita di sini dua narasumber kita pendengar, ada Profesor Dr. Insinyur Ici Diana Daud MS, beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan dari PIM Sulsel, dan ada Ibu Kandidat Doktor ini ya, Andi Erni SPMSI, beliau adalah Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan dari PIM Sulsel, Perempuan Indonesia Maju Provinsi Sulawesi Selatan. Masih semangat ibu-ibu mengedukasi ya pastinya Siap. ini. Baiklah, tadi yang sudah boleh kita garis bawahi dalam perbincangan kita terkait perempuan dan juga pendidikan adalah komunikasi yang paling penting. Perempuan yang memiliki pendidikan tinggi harus juga dibarengi dengan komunikasi sehingga semuanya bisa berjalan dengan maksimal pastinya. Dan mungkin saya ingin ke Ibu Erni dulu deh, agenda-agenda dari PIM Sulsel ini juga yang mendukung setiap kegiatan-kegiatan perempuan dan pelatihan serta pendidikan di dalamnya seperti apa? Mungkin ada yang ingin diinformasikan. Nah, untuk tadi kami sudah jelaskan kegiatan internal PIM sendiri dan untuk kegiatan kemasyarakatan kami sudah beberapa kali memberikan edukasi atau pelatihan kepada masyarakat mengenai program biogas mini rumahan. Jadi bagaimana memanfaatkan limbah rumah itu menjadi sumber energi atau gas. Jadi sekedar informasi bahwa di Indonesia ini masih ada 7 juta rumah tangga yang tidak dapat mengakses, ya, tidak bisa belum mengakses untuk adanya tambahan atau penerangan atau biogas rumahan. Nah, ini yang kami edukasi beberapa titik di Kota Makassar ya Bu ya, dari bidang lingkungan hidup sudah melakukan, tentu terkait dengan bidang kami Diklat. Kami berkolaborasi bersama untuk mengedukasi masyarakat bagaimana sampah-sampah rumah tangga itu tidak langsung dibuang tetapi dimanfaatkan. Nah, ini yang penting diketahui oleh masyarakat banyak ya, Ibu. Jadi selain biogas mini rumahan, kita juga memberikan edukasi tentang ekoenzim. Tentang ekoenzim itu bagaimana menjadi cairan yang lebih bermanfaat karena setelah diolah sampah di rumah tangga itu sendiri, baik itu dari buah atau sayur, bekas atau sisa-sisa makanan itu bisa bermanfaat untuk misalnya menjadi pupuk ya, Prof, bisa menjadi pupuk atau bisa juga dijual, jadi bisa menambah income bagi rumah tangga itu sendiri. Sementara untuk kalau biogas itu bisa menghemat
dari pengeluaran rumah tangga dari segi misalnya membeli gas misalnya atau minyak tanah yang memang masih menggunakan minyak tanah. Jadi boleh dikatakan ini Ibu Erni setiap agenda kegiatan dari PIM Sulsel ini sudah langsung fokus ini terjun ke masyarakat, khususnya memberikan edukasi kepada masyarakat sampah itu jangan langsung dibuang begitu. Ternyata sampah juga itu bisa membantu memberikan income, membantu mungkin dari ibu rumah tangga, suami begitu, pendapatan suami begitu, tanpa meminta ini bisa langsung beli makanan, beli gitu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari gitu ya. Iya, sekali lagi bahwa kami di PIM untuk melakukan training atau pelatihan itu kami berkolaborasi atau bersinergi dengan stakeholder yang ada. Jadi setiap bidang, karena 17 bidang di PIM itu mempunyai tugas tupoksi masing-masing, itu kami bersinergi dengan pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun Kota Makassar. Jika ada kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan wawasan atau pengembangan pengetahuan untuk masyarakat, kami selalu berada di dalamnya karena anggota PIM yang ada juga mempunyai skill tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih ataupun bagaimana mengolah sampah menjadi lebih bermanfaat. Itu kita punya anggota ya Bu ya, seperti Bu Amira di dalam punya skill untuk memberikan pengetahuan itu. Biogas dan juga ekoenzim. Ini sepertinya berkaitan dengan lingkungan hidup ya. Jadi PIM juga memang sangat peduli terhadap lingkungan hidup ya. Kegiatan kecil saja beberapa waktu yang lalu teman-teman PIM itu di Hari Sampah Nasional ya Bu ya. Kita juga turut itu di CPI di bantaran Pantai Losari Pantai Losari itu kami dengan rompi PIM ini juga turun tangan langsung untuk memungut sampah. Itu bentuk yang kontribusi terkecil, yang luar biasa begitu ya. Itu yang bentuk terkecil dari PIM. Nah, kalau misalnya edukasinya tentang pelatihan itu tentu kita berkolaborasi dengan stakeholder yang lain. Baik, ada tambahan ini Prof ini terkait hal yang menarik tadi, sangat menjadi angin segar juga untuk ibu rumah tangga ya yang tadinya kebingungan, apalagi di tengah masa pandemi pasti banyak sekali penurunan income dari pasangan gitu, dari suami. Dengan keberadaan informasi ini, sampah yang tadinya dinilai orang ini tidak ada nilainya, tidak berguna, tetapi justru bisa membantu perekonomian dalam keluarga, Prof. Jadi tambahkan lagi pada saat kami hari Minggu olahraga bersama tadi menyambung itu kerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup, yaitu dia mengajarkan kita semua bahwa botol-botol bekas aqua itu bisa jadi tempat air duduk, mineral, bisa jadi tempat duduk dengan cara diisi dengan bekas kantong plastik yang bekas itu asal kering, dimasukkan secara perlahan-lahan sehingga botol mineral itu menjadi padat dan kuat, dan itu disatukan dia menjadi tempat duduk, kursi taman. Ya, jadi itu banyak sekali kreativitas yang inovasi baru dengan kreativitas pemanfaatan dan inovasi yang baru yang luar biasa dari PIM Sulsel ini, dari sesuatu yang tidak bernilai menjadi bernilai dan bahkan bernilai jual nantinya ini ya ketika dikembangkan. Betul. Nah, ada agenda-agenda lain ini yang mungkin kembali ingin disampaikan oleh Ibu Erni ini selain tadi terkait PIM. Kami ini tanggal 20 Oktober 25 Oktober itu akan merayakan ulang tahun, dan itu akan dirangkaikan dengan pelantikan pengurus PIM Kota Makassar. 4 hari lagi nih. Iya, 4 hari lagi. Persiapannya seperti apa ini? Sudah berapa persen persiapannya ini? Sudah diurus sama sekretariat. Sudah diurus sama sekretaris. Jadi tinggal menunggu sekitar 4 hari ke depan ya. Rencananya agenda kegiatannya apa saja nanti di sana? Kalau kami undang juga Pro 1 FM kalau ingin datang boleh melihat ya. tentu pelantikan, dan tentu akan ada juga sosialisasi. Ada sosialisasi dengan informasi-informasi yang penting dari PIM Pusat atau PIM Sulawesi Selatan kepada semua pengurus Kota Makassar, tingkat Kota Makassar. Ini agenda yang paling dekat ini ya, sebentar lagi akan dilaksanakan ulang tahun PIM Perempuan Indonesia Maju Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Oktober 2022, kurang lebih 4 hari lagi. Kedepannya ini Ibu Erni untuk agenda selanjutnya seperti apa lagi ini dari PIM? Kalau dari bidang pendidikan dan pelatihan, yang tadi pertama yang awal kami sebutkan bahwa
masih bergulir untuk kami berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Bagaimana kami juga mencari sinergitas dengan selain pemerintah. Bagaimana karena kami akan melakukannya edukasi kepada masyarakat kembali lagi bahwa bagaimana menciptakan ketahanan pangan di sekitar rumah itu kan membutuhkan biaya dan dana ya. Karena biaya untuk pembuatan hidroponik misalnya itu ya. Dari segi peralatan mungkin Kalau dari segi ilmu pengetahuan tentang bagaimana bercocok tanam, saya kira di PIM sudah banyak sumber daya manusianya sumber aman daya manusianya sudah mumpuni ya untuk itu. Tetapi kami juga bersinergi dengan beberapa stakeholder mewujudkan itu, bagaimana supaya masyarakat Kota Makassar ini bisa memanfaatkan lahan pekarangannya menjadi sumber pangan dan gizi bagi keluarganya, karena penganekaragaman pangan yang untuk generasi selanjutnya itu wajib tidak hanya satu pangan saja monoton bahwa selama ini konsumsi nasi dan ikan tetapi tidak pakai sayur. Nah itu yang akan kami ubah mindsetnya masyarakat, dan itu bisa menurunkan nilai stunting yang di Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu juga cukup tinggi. Itu bisa menurunkan. Kenapa? Karena pemenuhan kebutuhan gizinya itu tercukupi, sehingga tentu kita berharap bahwa generasi penerus ke depan ini jauh lebih baik tentu ya dari kita, dan dimulai tentunya dari gizi yang ada. Jadi lebih menyasar kepada ketahanan pangan ini. Luar biasa ini. Kita ke Prof dulu nih. Saya ingin mengetahui mungkin informasi juga kepada seluruh masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga yang tadi seperti yang dikatakan Ibu Erni seputar ketahanan pangan. Pasti Prof ini lebih mengerti bagaimana ibu rumah tangga ini sebagai orang pertama yang harus memberikan pangan yang terbaik kepada keluarganya, begitu. Ya, jadi memang ya saat sekarang ini kebutuhan gizi bagi anggota keluarga itu sangat penting didahulukan, karena kita tahu saja masih ada COVID-19 ya. Tanpa disadari sebenarnya COVID-19 masih ada. Oleh sebab itu imunitas bagi setiap individu dalam setiap anggota, dalam setiap keluarga itu harus tetap dipertahankan ya. Dan itu akan didapatkan daripada pangan yang bergizi. Dan kita kan sudah mengajarkan bagaimana keragaman pangan, yaitu kalau PIM juga pernah sudah mengadakan pelatihan bekerja sama dengan Unhas ya. Ada anggota PIM yang ikut serta untuk melihat bagaimana pengganti beras ya. Jadi tidak hanya kita perlu makan nasi setiap hari, kalau memang beras sudah mahal kita perlu ganti dengan sagu. Jadi keanekaragaman pangan itu harus sangat penting ditekankan pada semua ibu-ibu dalam tingkat keluarga. Jadi perubahan mindset ini mungkin Prof ya, jangan menganggap kalau kita udah makan kalau kita tidak makan nasi itu belum makan. Itu mindsetnya tuh. Itu yang harus dirubah. Dirubah. Karena negeri kita kan kaya dengan pangan lokal ya. Berbagai ragam pangan lokal, tidak hanya sagu, mungkin dari ubi kayu, boleh tapioka Prof, kemudian ada jagung juga, itu bisa mengganti, itu kan semua karbohidrat, mengganti karbohidrat. Jadi mindset bahwa tidak makan kalau belum makan nasi itu harus dihilangkan. Tapi memang budaya kita seperti itu ya. Jadi yang penting kan kalau manusia kan butuh apa? Butuh karbohidrat, butuh protein, butuh vitamin, butuh mineral, butuh air. Dan itu semua bisa didapatkan dengan cara dalam membangun pangan atau menu sehari-hari oleh seorang ibu, yaitu ada 4 sehat 5 sempurna ya, dan juga penting berolahraga. Ini yang plus-plusnya. PIM itu ada bidangnya, yaitu pemuda dan olahraga. Dan kami selalu diusahakan untuk kami menganjurkan kepada semua pengurus dan anggota untuk selalu berolahraga. Minimum 2 minggu sekali ya kita bertemu. 2.000 langkah ya. 10.000 langkah per minggu. Per minggu sedikit ya. Makanya tapi itu diusahakan per hari, tapi yang terkoordinir kami semua beramai-ramai itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Yang penting ada olahraganya di dalam ya. Kalau saya hari-hari berolahraga, lantai kerja saya itu lantai 3. Jadi bayangkan tidak pakai lift. Ya. Tinggal dihitung itu Prof ya.
Nah, Ibu Erni selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan, tadi kan yang menarik itu seputar pelatihan kepada ibu rumah tangga, edukasi yang dikatakan oleh Prof tadi untuk merubah mindset. Apakah ini pelatihannya terus dilaksanakan begitu untuk diinformasikan bahwa mindset kita ini harus diubah? Berbicara seputar ketahanan pangan tadi yang sudah disebutkan salah satu agendanya, bahwa ketika kita tidak makan nasi itu berarti belum makan, tetapi mindsetnya harus dirubah. Pelatihannya selalu ada ya, Bu Erni ya. Kalau pelatihan di bidang diklat itu Mbak gini, kita periodik ya, secara periodik karena ya kita tahu bersama bahwa anggota PIM itu sendiri kan banyak yang bekerja ya, menjadi sekaligus menjadi wanita karir, sehingga kita punya agenda, di triwulan keberapa atau di bulan keberapa kita melakukan training atau pelatihan setelah kita misalnya berkolaborasi dengan stakeholder yang lain. Nah, di dalam mengedukasi masyarakat tentang ketahanan pangan, bagaimana mengubah mindset itu seharusnya ini sebenarnya program pemerintah ya, program nasional yang sudah dari dulu digaungkan. Tetapi sampai hari ini juga belum berhasil karena mindset itu merubah mindset itu yang susah, bahwa belum dikatakan makan kalau bukan makan nasi. Apalagi kita di Sulawesi Selatan kan lumbung padi ya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, selain nilai gizi yang harus kita pikirkan juga dan obesitas ya tentunya, karena nasi adalah sumber pangan, sumber karbohidrat yang bisa meningkatkan gula darah yang tinggi di dalam tubuh kita. Bagaimana kita mengganti ya beras itu dengan olahan pangan lokal yang lain, yang nilai karbohidratnya sama. Misalnya yang disebutkan Prof tadi bahwa ada sagu, misalnya ada singkong, kayu, masuk di dalamnya, ada jagung, itu kan sama sebenarnya karbohidrat. Cuma ya itu merubah mindsetnya itu. Jadi harus terus dilakukan edukasi kepada masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga, karena pangan diatur oleh ibu rumah tangga tentunya. Bagaimana adanya keseimbangan gizi di dalam rumah tangga. Jadi tidak dominan di karbohidrat, tetapi semua protein yang ada itu berimbang di dalam rumah tangga. Dan saat ini bidang pendidikan dan pelatihan tetap fokus ya, khususnya ketahanan pangan nasional begitu. Baik, yang terakhir mungkin karena waktu kita juga terbatas, ada yang ingin disampaikan ini dari Prof Ici dan juga Ibu Erni selaku tim bidang pendidikan dan pelatihan dari Perempuan Indonesia Maju Sulawesi Selatan yang ingin diinformasikan kepada masyarakat. Silakan. Jadi saya tambahkan Ibu Ici, bahwa pelatihan-pelatihan yang kita berikan kepada pengurus dan anggota dan serta anggota masyarakat itu memang secara intensif ya. Perlu diketahui bahwa struktur dewan pengurus daripada PIM ini ada bidang organisasi, ada bidang pertanian, ada koperasi, ada sosial ekonomi, rohani, ada kemitraan, ada pemberdayaan perempuan, ada ekonomi perdagangan, ada UMKM, ada kesehatan, ada pengabdian masyarakat, ada lingkungan hidup, ada pemuda dan olahraga, ada pendidikan dan penelitian, ada budaya dan pariwisata, ada hukum dan politik, serta humas. Jadi ini semua berkolaborasi. Jadi bayangkan kami itu kalau pada awal tahun kita melakukan raker, rapat kerja, masing-masing kita disarankan untuk membuat satu konsep apa program yang prioritas. Jadi kalau satu itu dan dia 15, maka berarti 15 program. Sedangkan kita cuma 12 bulan dalam setahun. Berarti memang harus berkolaborasi. Dan mudah-mudahan semua pengurus ini sudah mengetahui dengan baik tupoksinya masing-masing dan juga anggota, dan kita akan sadar bahwa kita perlu mendukung visi dan misi daripada organisasi kita ini. Paket komplit ya dalam tim sosial. Paket komplit ya. Ibarat martabak spesial. Spesial pakai telur. Ya, silakan nih Werni. Ya, closing statement ya, bahwa sesuai dengan visi PIM sendiri bahwa mewujudkan perempuan Indonesia yang tangguh, mandiri menuju Indonesia maju, perempuan harus cerdas. Ya, keterkaitan dengan tema tadi bahwa perempuan dan pendidikan, perempuan harus cerdas. Selain karena perempuan atau ibu dalam hal ini adalah madrasah pertama
ya bagi seorang anak, generasi penerus bangsa. Perempuan yang mempunyai nilai atau value itu mempunyai bargaining di ranah publik, dan itu terus menerus diedukasi di PIM. Bagaimana kami memberikan wawasan atau peningkatan SDM dari masing-masing anggota PIM khususnya ya, bagaimana berkiprah baik itu di semua lini, di semua lini. bidang, bukan saja di politik, di pendidikan, tapi di semua lini. Itu yang terus menerus kita edukasi di PIM, yang betul-betul disupport oleh Ibu Ketua PIM kita, Ibu Ida Nur Haris. Bagaimana beliau membangun link ya untuk memfasilitasi kami anggota PIM untuk lebih meningkatkan SDM yang ada. Wow. Sukses terus pokoknya dari setiap insya Allah. agenda dari Perempuan Indonesia Maju Sulawesi Selatan. Terima kasih kalau gitu waktunya Profesor Dr. Insinyur Ici Diana Daud MS ya. Sudah bersama dengan kami, dan juga Ibu Dr. Andi Erni SPMSI juga sudah bersama dengan kita saat ini di pengarus utamaan gender. Pokoknya setiap pelatihan yang dihadirkan baik itu sesama anggota PIM, kemudian kepada masyarakat luas khususnya para ibu rumah tangga perempuan, ini semua sukses ya. Amin, amin. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, saya Arti Alfiard menutup kebersamaan kita di pengarus utamaan gender untuk kesempatan hari ini Jumat 21 Oktober 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.